Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin fin nar. A'adzani wa iyyakum minan nar. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita mulai, mungkin menjadi diingatkan kepada ummahat, ibu-ibu, akhwat, yang pertama untuk maju ke depan agar nanti yang terlambat tidak melengkai pundak-pundak. Semakin ke depan, karena kita pakai hijab ya. Ini kan udah pakai hijab di sini, jadi tetap perempuan ke depan lebih afdol. Jangan perempuan pakai dalil, Ustaz katanya soft yang paling belakang lebih afdol buat aku. Akhirnya pada ngumpul di pintu semuanya. Ini udah pakai hijab, maju ke depan, tidak apa-apa. Mudah-mudahan afdol di depan. Begitu juga yang di atas, naik ke atas. Kalau bisa jatangga tidak menghalangi yang mau naik ke atas. Ya. Sebentar insya Allah, agak berdesak-desakan, kajian kita insya Allah cuma 1 jam. Sebelum zuhur insya Allah kita selesai. Sebelum zuhur insya Allah kita selesai insya Allah. Ya, ikhwan maju sedikit, bapak-bapak maju sedikit, biar kita kasih space ibu-ibunya. Ya, silahkan. Izin dulu sama akhwatnya, itu belum buka, masih pada pakai cadar, masih pada kebuka. Ikhwan sabar untuk Allah.
speakernya ada feedback. Iya. Apa keutamaan memberikan majelis melapangkan orang lain? Wa idza qila lakum tafassahu fil majalis yafsahillahu lakum. Jika dikatakan kepada kalian berikanlah tempat dalam majelis, berlapang, kasih lapang orang lain. Kalau orang lain kita kasih lapang dalam majelis, apa kata Allah? Yafsahillahu lakum, Allah akan lapangkan untukmu. Tapi Allah nggak sebutkan lapangkannya di mana, di majelis itu juga, atau lapangkannya apa. Maka jika Allah menyebutkan sebuah kebaikan tapi tidak mengkaitkan dengan waktu dan tempat, maknanya umum. Allah lapangkan hidupmu, Allah lapangkan rizkimu, Allah lapangkan dadamu. Fa idza qila lakum tafassahu yafsahil. Kalau kalian dikatakan tafassahu, berikanlah kelapangan dalam majelis, fafsahu, maka lapangkan majelis. Yafsahillahu lakum, Allah akan lapangkan untuk kalian. Semoga kita semua dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dada kita, rezeki kita, hidup kita, kuburan kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut pembahasan kita. Rabbi Shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Kita masih dalam pembahasan sebenarnya dari kitab Dakwah Dawa, tapi bab yang baru. Bab harapan itu ada konsekuensinya. Kalau kita berharap sesuatu, setiap yang kita harapkan pasti ada konsekuensi dan keharusannya. Kamu berharap sehat, konsekuensinya jaga waktu tidur, jaga makan, jaga pola hidup. Itu kan harapan. Kamu pengen sehat, tapi kamu gak mau menjaga makan dan pola hidup. Lalu bilang, matikan takdir Ustaz, sakitkan takdir. Jadi ya biarin aja, masa terima takdir apa adanya. Saya mau orang yang lapang dada terima takdir. Masya Allah. Dia berdalil dengan takdir, tetapi tidak mau menggapai sebab. Sama seperti kelapangan hidup, harta, ya memang pasti ada harapan. Orang yang berharap diberikan rezeki, dia harus cari rezeki. Orang yang berharap dapat ikan, dia harus mancing. Kalau dia berharap jadi orang kaya, tapi ba'da subuh tidur sampai zuhur, habis itu malamnya juga tidur lagi, subhanallah, itu harapan kosong. Ya, itu harapan kosong. Maka begitu juga berkaitan dengan akhirat. Berkaitan dengan akhirat itu sama. Kalau kita punya harapan di akhirat kita, harapan kita jangan jadi harapan kosong. Kalau berharap akhirat, tempuh jalan supaya dapat akhirat. Kalau berharap akhirat tapi tidak menempuh jalan untuk mendapatkan akhirat, maka itu namanya harapan kosong. Dalam bahasa Arab dibilang amani, atau kita bilang angan-angan. Disinilah bedanya angan-angan dengan harapan. Harapan itu adalah keinginan yang harus digapai dan dia menempuh sebab agar harapannya tercapai. Angan-angan itu adalah keinginan.
tetapi dia tidak menempuh sebab dan berusaha supaya keinginan tercapai. Itu angan-angan. Harapan dipuji di Quran, angan-angan tidak ada pujian. Maka orang yang berharap, dia harus menempuh keharusan atau dia harus menempuh sebab agar angan-angan atau harapannya tercapai. Prinsipnya sama, dunia dan akhirat itu mirip. Bagaimana mirip dunia dan akhirat? Dunia kalau punya harapan, tempuh harapan itu, tempuh sebab dan cari sebabnya, maka harapan tercapai. Itu dunia. Akhirat pun begitu. Kalau ada orang di dunia yang dia pingin kenyang, pengen perutnya kenyang, harapan dia kenyang, tapi dia nggak mau makan, bisa kenyang dia Pak? Nggak bisa. Berarti angan-angan. Ada orang pengen masuk surga, tapi nggak pernah mau sholat. Harapan atau angan-angan? Lalu dia berdalil. Orang sekarang kan orang bikin salah pakai dalil. Apa dalilnya? Ustaz, jangan bilang begitu. Ada dalilnya. Yang penting saya berharap. Apa dalilnya? Allah sesuai sangkaan seorang hamba. Saya menyangka aja Allah masukin saya ke surga, nanti saya masuk surga walaupun saya nggak sholat. Benar apa salah ya kayak begitu? Itu namanya tertipu. Ini udah kita bahas kemarin juga. Ada baik sangka, ada tertipu. Orang yang tidak pernah beramal tapi berharap dapat surga, bahkan dia maksiat tapi berharap dapat surga, itu harapan baik sangka atau tertipu dengan sangka? Tertipu. Itu di bab yang lalu. Itu di bab yang lalu kita bahas bedanya buruk sangka atau baik sangka dengan tertipu. Karena baik sangka kalau tidak dibarengi dengan perbuatan dan tidak dibarengi dengan amalan, itu namanya tipuan. Harapan kalau tidak dibarengi dengan usaha dan tidak dibarengi dengan keharusan menggapai harapan, itu namanya angan-angan. Maka Imam Ibnu Qayyim ingin menegaskan di bab ini, banyak orang tertipu dengan angan-angan, tapi seolah-olah itu harapan. Contoh, sekarang masih muda, badan masih sehat, tubuh masih kuat, masih mampu melakukan ini dan itu, dia maksiat. Lalu dia mengatakan nanti, apa yang dia katakan? Dia katakan nanti ketika dia tua dan dia meninggal, mudah-mudahan dia masuk surga. Itu namanya tipuan. Siapa yang menipu kita? Ternyata terkadang yang menipu kita adalah cara berpikir kita sendiri. Plus iblis niupin dia benar. Gak apa-apa, masih muda kok, entar udah tua, baru tobat, entar baru kembali, masih ada waktu kok. Berapa? Rasul meninggal 62 tahun, ya gak? Kamu sekarang masih 52, gak apa-apa, masih ada 10 tahun buat maksiat. Ya sudah, padahal udah 52 Pak, sudah. Tapi masih ketipu juga dengan syaitan. Hati-hati, hati-hati. Kita harus berharap, tapi harapan harus ada konsekuensinya agar harapan menjadi kenyataan. Kata Imam Ibnu Qayyim, saya nggak bawa buku terjemahan, mungkin teman-teman bawa di buku bahasa Arab di halaman 60 di kitab Dakwah Dawa. Kata Imam Ibnu Qayyim, mimma yanbaghi an ya'lam anna man raja'a syai'an istalzama rajahuhu thalatha umur.
ketahuilah bagi mereka yang memiliki harapan, maka harapan itu harus terpenuhi di dalamnya 3 unsur. Kalau punya harapan, maka 3 unsur ini harus ada untuk harapan itu digapai. Yang pertama, mahabbatun ma yarjuhu. Dia menginginkan, mencintai dan menyukai apa yang dia harapkan. Suka. Pasti kalau dia suka termotivasi. Termotivasi untuk mengambil dan mencari apa yang dia harapkan. Jadi yang pertama, dia memiliki rasa suka dan cinta. Yang kedua, khaufu min fawatih. Khawatir, cemas hilangnya yang dia sukai tadi. Jadi yang pertama harapan mencintainya, yang kedua takut tidak mendapatkannya. Yang ketiga, kalau dia betul-betul berharap, maka dia harus berusaha untuk menghasilkan sebisa mungkin apa yang dia harapkan. Tanda kutip, berusaha. Kalau 3 ini ada pada seseorang untuk menggapai harapannya, maka harapannya akan dia gapai dengan benar. Dia suka, menyebabkan dia melakukan. Dia khawatir hilang, menyebabkan dia berjuang. Dia berusaha, menyebabkan dia akan mendapatkan hasil. Fa'amma raja, adapun harapan yang tidak dibarengi dengan 3 perkara tadi, maka itu termasuk angan-angan, amani, harapan kosong, mimpi. Nah, itu bahasanya. Dia pengen tapi nggak menyukainya. Dia pengen tapi dia nggak berusaha. Itu namanya amani, angan-angan kosong. Waraja syai'un wal amani syai'un akhar. Harapan itu sesuatu yang berbeda dengan angan-angan. Walaupun wa kullu raji khaifun wa sa'iru ila tariq ila khaf wa asra siyar makhafatul fawat. Semua orang yang berharap itu cemas dan khawatir, maka dia akan berjalan dan berusaha ketika dia cemas dan takut apa yang dia harapkan hilang, sehingga dia pun bersegera untuk berjalan karena dia takut lenyap apa yang dia harapkan. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah, berkata Rasulullah SAW, man khafa adlaj wa man adlaj balagha manzil Allah inna sil'atallahi ghaliyah ala inna sil'atallahi jannah. Hadis riwayat Tirmizi. Juga ini disebutkan dalam riwayat Bukhari dan yang lainnya dalam kitab tarikh. Hadisnya sahih, sebagian ulama mengatakan sanad hasan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang cemas, takut, dia akan berjalan cepat. Barang siapa yang berjalan cepat, dia akan sampai pada tujuan. Bukankah barang dagangan Allah itu mahal? Bukankah Allah menjual surganya? Di sini hadis Rasulullah SAW ingin menggambarkan bahwasannya orang kalau takut, dia akan berusaha untuk berjalan menghindari yang dia takuti. Kalau dia menghindar dari yang dia takuti, pasti dia selamat. Begitu juga kalau orang menginginkan sesuatu, dia akan usahakan sesuatu itu, walaupun dia harus berjuang untuk mendapatkan sesuatu tadi dengan cara yang mahal. Allah menjual kepada kita surganya, dan surga Allah itu mahal, kata Rasulullah SAW. Jadi di sini ada 2. Yang pertama adalah cemas. Kalau kau takut, jauhi dari yang kau takuti. Kembali kepada maksiat dan dosa, karena buku ini berkaitan dengan maksiat dan dosa. Takut sama neraka,
takut sama azab kubur, takut sama hukuman Allah, tapi dia tetap melakukan maksiat, itu dikatakan takutnya benar-benar takut atau pura-pura takut. Orang kalau takut sama api, tidak akan mungkin dia bermain api. Ketika dia betul-betul takut kepada api, harusnya dia berhati-hati dan menjauh dari api. Orang yang takut dari api neraka harusnya menjauh dari api neraka, bukan malah bermain-main dengan sesuatu yang mungkin menjerumuskan dia ke api neraka. Begitu juga orang yang menginginkan surga, dia harus berjuang. Karena surga Allah itu didapatkan dengan perjuangan. Kalau dikatakan surga Allah itu mahal, benar mahal. Tapi kalau kita lihat dengan hasil yang didapatkan, maka tidak ada mahal bagi surga itu. Apakah orang mukmin bisa mendapatkan apa yang dia inginkan tanpa dia harus berjuang? Tidak bisa. Seorang mukmin akan mendapatkan apa yang dia inginkan dengan perjuangan. Begitupun surga, begitupun akhirat, begitupun ridho Allah kita dapatkan kalau kita berjuang. Berjuang melawan apa? Yang paling pertama kali kita perjuangkan adalah melawan diri kita yang malas, melawan diri kita yang kadang-kadang suka maksiat. Dari inilah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang di jalan kami, berjuang di atas agama kami, berjuang untuk bisa beribadah kepada Allah, lanahdiyannahum subulana. Pasti kami akan memberikan mereka hidayah, petunjuk kepada jalan kami. Maka seorang mukmin, siapapun dia, pasti harus berjuang di jalan Allah. Abu Bakar, apakah dia bisa dikabarkan masuk surga oleh Rasulullah SAW tanpa perjuangan? Dia berjuang dengan hartanya, dia berjuang dengan jiwanya, dia berjuang dengan dirinya, apa yang ada. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam sebuah riwayat, tidak ada harta manusia yang paling bermanfaat bagi diriku sebagaimana hartanya Abu Bakar bermanfaat untuk diriku. Apakah Abu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak berjuang untuk di atas kebaikan? Semua orang berjuang di atas kebaikan. Kalau berharap mendapatkan surga Allah, maka dia harus berjuang untuk mendapatkan surga itu. Kalau dibilang surga Allah itu mahal, sebenarnya mahal dari sisi kita. Dari sisi kita yang berjuang itu seolah-olah mahal. Tapi dari sisi hasil yang kita dapatkan, maka sebenarnya hasilnya surga Allah itu sangat-sangat Allah berikan kepada kita dengan rahmat dan ampunannya. Bagaimana pemahamannya? Begini, saya katakan, kalau seandainya Pak, saya umpamakan ya, Bapak di kantor disuruh kerja sebulan bekerja. Saya bilang, habis itu kerjaan kamu sebulan dikasih gajinya 10 juta. Oh iya, kamu bisa biasa. Oke. Kalau ditambah, kamu kerja sebulan, kamu digajinya 100 juta. Banyak. Kalau ditambah, kamu gaji kerja sebulan, tapi digajinya seumur hidup kerja sebulan aja. Hah? Ya mau Ustaz. Allah terkadang memerintahkan kita seolah-olah berat bagi kita. Tapi kalau melihat apa yang Allah janjikan, tidak ada yang berat. Kita disuruh mencari satu malam Lailatul Qadar, tapi pahalanya bagaikan ibadah seumur hidup 84 tahun. Kalau begitu, berat atau ringan sebenarnya? Kalau dilihat dari pemberiannya, ringan. Kenapa kita menganggap berat? Karena terkadang Allahumma inna syaitan. Karena terkadang kita melihat amalan. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada kita
sesuatu yang sangat-sangat ringan. Coba, ada di antara kita yang mampu ibadah 100.000 rakaat sholat. Ada yang mampu di sini, Pak? Hah? 200.000 rakaat? Gak mampu. Allah tahu kita gak mampu, tapi Allah mau supaya kita termasuk orang yang ibadah 100.000 rakaat. Apa yang Allah berikan? Hah? Sholat di Ka'bah, yang tadinya tidak mungkin kita kerjakan karena rahmat dan ampunan Allah, jadi mungkin kita dapatkan. Mungkin kita ibadah 84 tahun gak berhenti-berhenti, Pak? Mungkin tidak? Gak mungkin. Allah tahu itu gak mungkin, tapi Allah berikan satu malam. Kalau kau ibadah di malam itu, kau bagaikan ibadah 84 tahun. Kalau begitu, pemberian Allah ini sebenarnya murah atau mahal? Pemberiannya dengan amalan yang sedikit, imbalannya sangat besar. Sesuatu yang kita keluarkan sedikit tapi diberikan yang banyak, itu namanya rahmat Allah SWT. Memang Allah akan berikan rahmat ini kepada siapa? Kepada mereka yang mau berusaha. Kalau dibilang, kenapa nggak semuanya langsung dirahmati oleh Allah, Ustaz? Iya, Allah bisa, Allah maha mampu. Tapi Allah ingin melihat siapa di antara kita yang betul-betul bersungguh-sungguh mencari rahmat Allah. Sehingga orang yang betul-betul mencari rahmat Allah dengan ibadah, dengan kebaikan, Allah akan berikan kelipat gandaan. Wa huwa subhanahu kama ja'ala ar-raja' li ahli al-amal as-salih. Kadzalika ja'ala khauf li ahli al-amal as-salih. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan harapan itu salah satu fondasi bagi orang yang ingin beramal soleh, sebagaimana Allah jadikan rasa takut pun salah satu fondasi bagi mereka yang beramal soleh. Fa'ulima anna raja' wal khauf, maka diketahui dengan ini harapan dan rasa takut itu dua sayap untuk bisa melakukan amal soleh. Terlalu berharap tapi nggak ada rasa takut, akhirnya memudah-mudahkan perbuatan dosa. Terlalu berharap, harapan saya masa insya Allah Allah ampuni saya, Allah rahmati saya, surga Allah luas, masa saya nggak dikasih 6 kali 6 aja dikasih Pak, Allah mau ngasih. Tapi harapan ini nggak ada rasa takut, sehingga maksiat jalan, sholat ditinggal, puasa bolong. Kita bilang, kalau cuma rasa harapan yang dibesarkan tanpa ada rasa takut, kau tidak akan bisa terbang menuju Allah. Tapi faktor yang kedua, orang yang kedua, rasa takut dibesarkan, sehingga semua pelaku dosa besar dianggap kafir, sampai-sampai mengantarkan kepada diri dia putus asa. Saya berdosa terus kan, mau baik dosa lagi, mau baik dosa lagi, karena rasa takut yang dia besarkan dan seolah-olah tidak ada harapan, putus asa dalam hidup. Ini pun sama, tidak akan bisa terbang menuju Allah. Orang mukmin harus seimbang. Dia punya harapan dan dia punya rasa takut. Rasa takutnya mengantarkan dia untuk meninggalkan yang haram. Harapannya mendorong dia untuk berbuat kebaikan semampu dirinya. Jika dua ini seimbang dalam seorang mukmin, maka dia bagaikan burung yang terbang dengan dua sayap dan dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sekarang, ya, mukmin harus ada cemas. Tapi kecemasan jangan bikin putus asa. Saya mau tanya, Pak, apakah sholat Bapak pasti diterima? Berarti cemas. Ya tidak? Cemas tidak itu? Saya tanya lagi, apakah sholat Bapak pasti ditolak? Hah? Tidak, berarti di dalamnya ada dua.
Coba sekarang kalau kita merasa sholat kita diterima, sholat saya mah diterima 100%, Ustaz. Apa yang tumbuh dalam diri kita? Ujub, sombong, seolah-olah sudah berhak masuk surga. Tapi coba kalau yang besar dalam diri kita rasa cemas tadi, kayaknya nggak diterima, Ustaz. Apa yang terjadi? Putus asa, nggak mau ibadah, sehingga tidak berharap kepada Allah. Lah bagaimana sifat mukmin? Harapan dan cemas di dalam diri harus bercampur yang menjadi sebuah kekuatan untuk mendorong beramal soleh. Ya Allah, memang sholatku nggak banyak. Ya Allah, memang sholatku kadang-kadang nggak sempurna, tapi aku ini hambamu. Ibuku hambamu, bapakku hambamu, aku ini makhluk yang lemah. Kalau kau tidak ampuni dan rahmati aku, pasti aku menjadi orang yang merugi. Kita lakukan yang terbaik, tapi habis itu naikkan ke Allah, minta kasihani. Itu manusia. Lakukan yang terbaik, tapi naikkan kepada Allah, ya Allah kasihani aku. Beda sama orang ujub. Gimana orang ujub? Dia melakukan yang terbaik sampai dia bilang, kenapa saya sakit? Padahal saya sudah sholat malam. Kenapa saya harus sakit? Padahal saya sudah sedekah. Kenapa Allah kasih ujian kepada saya? Padahal saya sudah kemana-mana ikut kajian. Emang kalau kamu udah sholat malam gak boleh dikasih ujian sama Allah? Ujub tidak itu? Jangan ujub. Ujub bisa membatalkan amal. Ujub bisa sebab Allah tidak menolong kita. Mukmin kalau berharap, maka kalau kau punya keinginan, kalau kita punya keinginan, maka cemaslah keinginan itu hilang dan harapkanlah tetap keinginan itu dapat. Harapan dan kecemasan dua kadar yang gak boleh berlebih salah satunya. Putus asa bukan sifat orang mukmin. Menggampang-gampangkan dosa bukan sifat orang mukmin. Lalu, Ustaz, tapi saya udah semaksimal mungkin melakukan kebaikan, tapi qadarullah kadang-kadang malas datang. Ya, kadang-kadang qadarullah jatuh dalam dosa. Maka itu Allah tahu, Allah gak pernah tuntut kita menjadi hamba yang suci. Ada gak di Quran dalilnya, jadilah kalian manusia yang gak pernah berdosa? Tidak ada. Tapi Innallaha yuhibbut tawwabin, Allah mencintai orang-orang yang banyak taubat. Berarti Allah akui kita berdosa, tapi taubat. Yang salah itu ketika berdosa malah mencari jurus pembenaran dosa. Nah, ini salah. Itu nggak boleh. Maka kata para ulama di sini, perhatikan surat Al-Mu'minun ayat 57 dan sampai 61. Ini ayat yang paling baik dalam menggambarkan bagaimana keadaan hati para sahabat di dalam beribadah. Sekali lagi, di dalam surat Al-Mu'minun Allah berfirman, Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Mereka, orang-orang yang takut kepada Rabb mereka, musyfiqun. Di hati mereka cemas, khawatir. Berarti rasa apa yang ada? Takut. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Mereka takut, tapi mereka beriman kepada ayat Allah. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Bahkan mereka tidak menyekutukan Allah. Walladzina yu'tuna ma atau. Bahkan mereka mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Wa qulubuhum wajillah, tapi hati mereka gemetar takut kepada Allah. Annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka akan dikembalikan kepada Allah. Lalu karena rasa takut ini semua, ulaika yusari'una fil khairat. Mereka lah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan.
wa hum laha sabiqun, dan mereka terhadap kebaikan selalu terdepan. Rasa takut mereka mengantarkan mereka untuk beramal soleh. Ketika turun ayat ini, dalam hadis selanjutnya Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, di ayat ini apakah mereka ini yang takut kepada Allah sampai hati mereka gemetar karena takut? Apakah mereka peminum khamar dan penzina ya Rasulullah? Ataukah mereka pencuri sehingga mereka takut kepada Allah?" Apa kata Rasulullah? "La ya bintu Siddiq." Bukan wahai bintu Siddiq, akan tetapi mereka yang takut kepada Allah, mereka yang puasa, mereka yang sholat, mereka yang sedekah, dan mereka takut Allah tidak menerima amal mereka, sehingga mereka selalu berlomba di dalam kebaikan. Itu derajat yang sempurna, Pak. Jadi ayat ini ingin menggambarkan ada orang yang takut kepada Allah padahal tidak berbuat dosa. Mereka padahal puasa, mereka padahal sedekah, mereka padahal sholat, mereka segera berbuat kebaikan, tapi hati mereka takut. Sampai Aisyah mengatakan, mereka ini takut kenapa? Kalau mereka berzina? Bukannya Aisyah, mereka orang yang sholat. Karena kedudukan ini, kedudukan yang paling berat, menggabungkan ketaatan dan tetap rasa takut dalam hati. Kebanyakan orang bisa takut ketika dosa dia lakukan, tapi ketika ketaatan dia lakukan, bukan takut yang ada dalam hatinya, merasa sucinya diri. Dalam sebuah riwayat, ayat ini ternyata yang dipuji oleh Allah, mereka takut kepada Allah tapi tetap beramal soleh, mereka adalah sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana aplikasinya? Sebagaimana suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah dikabarkan oleh Rasulullah SAW, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Disebutkan 10 orang nama sahabat. Kata Rasulullah SAW, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Disebutkan 10 orang masuk surga, Pak. Bahkan ketika Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW melihat surga, ada istana yang indah. Begitu istana indah ini dilihat, di samping ada sungai. Di sungai itu ada bidadari-bidadari sedang bermain. Rasul tanya kepada malaikat, siapa ini? Ini surganya siapa? Ini istananya siapa? Kata malaikat, ini istananya Umar bin Khattab. Umar masih hidup di dunia, surganya sudah ada, bidadari sudah nungguin. Kata Rasulullah, aku ingin masuk, tapi aku khawatir. Umar cemburu. Begitu Rasulullah selesai Isra Mi'raj, turun, Rasulullah kabarkan, ya Umar, aku melihat surgamu, aku pengen masuk, khawatir engkau cemburu. Umar nangis. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, kenapa aku cemburu dengan dirimu? Umar ketika sudah dikabarkan surga, nangis. Apa yang terjadi bagi Umar? Ketika Rasulullah meninggal, Rasulullah pernah mewasiatkan nama-nama orang munafikin. Nama ini dirahasiakan Rasulullah, hanya dibisikkan kepada Hudzaifah bin Yaman. Jadi yang tahu nama orang munafikin ini cuma Hudzaifah bin Yaman. Apa yang terjadi? Umar suatu hari datang ke Hudzaifah bin Yaman, maksa, ya Hudzaifah, apakah namaku termasuk dalam golongan munafikun? Coba Pak, itu posisi hati yang tertinggi. Saya mau tanya lagi, kalau Bapak ketemu Rasulullah lalu kata Rasulullah, kamu di surga, kira-kira hati kita gimana Pak? Hah? Ketemu orang semuanya, ente belum masuk surga, ana nih bilang surga sama Rasulullah. Bahkan Rasulullah udah lihat surga dia ketika dia naik Isra dan Mi'raj. Tapi hati dia ketika ketemu Hudzaifah tetap nanya, Hudzaifah, apakah aku termasuk orang munafikun? Bergabungnya ini dalam jiwa, itulah menyebabkan dia mulia di sisi Allah. Karena terkadang ada orang yang dimudahkan ketaatan, tapi
tapi hatinya belum tentu tunduk dan rendah di hadapan Allah. Bahkan merasa aku ini soleh, aku ini baik, Allah gak berhak memberikan ujian kepadaku. Dia bisa jadi soleh secara zahir, tapi batinnya kosong dari rasa takut, belum tentu mulia di sisi Allah. Maka suatu hari, sama kisahnya Umar juga. Bagaimana kisahnya Umar? Ketika Umar ketemu Uwais al-Qarni, kita kan pernah ceritakan. Umar ketika jadi khalifah, setiap hari dia nunggu di Mekah mana orang datang dari Yaman, karena dia yakin Rasul mengabarkan ada seorang pemuda dari Yaman yang doanya mustajab. Maka setiap orang datang dari Yaman dicari sama Umar bin Khattab. Sampai dia ketemu Uwais al-Qarni. Dia tanya ciri-ciri yang dikabarkan Rasulullah. Engkau punya ibu? Iya. Kau pernah sembuh dari penyakit? Iya. Kau hidup sendiri? Kau dari Yaman? Kau dari Qarni? Benar. Sampai Umar waktu itu minta bukakan, mana buktinya kau pernah punya penyakit, sekarang penyakitmu sembuh. Dibukakan, ada setitik bekas penyakit dia, tinggal sedikit yang belum sembuh. Umar cium itu. Lalu Umar bilang sama dia, doakan kepada Allah agar Allah ampuni Umar. Umar ketemu Rasulullah dijamin surga, nyari Uwais al-Qarni kemana-mana, cuma minta satu, doakan kepada Allah agar Allah mengampuni Umar. Itulah mulianya sahabat. Kalau kita lagi nih, kalau ketemu orang soleh yang doanya mustajab, kita minta apa? Ya, usaha lancar, anak sehat, keluarga bahagia, Ustaz. Dunia sebenarnya udah. Ya bukannya nggak boleh, cuman itulah yang menjadi harapan tertinggi. Orang akan meminta sesuatu yang menjadi harapan tertinggi dalam hidup dia. Umar tahu nih, Uwais al-Qarni doanya mustajab, tapi yang dia minta, ya Uwais, mintakan kepada Allah supaya Allah ampuni Umar. Ini yang dimaksud menggabungkan ketaatan di puncak ketaatan, tapi di hati tetap di puncak kehinaan dan kerendahan di hadapan Allah. Kalau orang merasa hina dan dosa tapi habis minum khamar tadi malam, itu wajib, Pak. Benar tidak? Habis berzina ketemu orang soleh, doain sama Allah, semoga dosa saya diampuni. Itu wajib karena habis dosa. Tapi dipenuhi ketaatan, kebaikan, tapi hatinya tetap merasa rendah dan berharap Allah ampuni dia, berarti dia di puncak kemuliaan di sisi Allah SWT. Itu yang harus ada pada seorang mukmin. Maka dari ini, kata para ulama, hikmah Allah memberikan kita dosa agar kita tidak ujub. Salah satu hikmah kenapa manusia pasti berdosa, agar tidak ujub, tidak merasa suci, tidak merasa baik. Kembali kepada harapan. Apa yang kita harapkan dalam hidup kita? Kalau kita harapkan surga, maka harapan ini harus diusahakan. Maka kata Allah tadi, yusari'una fil khairat, mereka bersegera dengan kebaikan. Tapi apa? Wa qulubuhum wajillah, hati mereka tetap takut. Kalau takut dan berharap telah ada, maka akan bisa berjalan dengan baik. Berkata Imam di dalam hadis ini, Rasul mengatakan, yusari'una fil khairat, mereka adalah orang yang bersegera dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat kepada mereka ahlus sa'adah wal ihsan wal khauf. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, orang yang memiliki sifat kebahagiaan dan dijanjikan dengan kebaikan adalah orang yang di hatinya ada rasa takut. Dan Allah mensifatkan orang-orang celaka dan yang jelek
adalah orang yang selalu merasa dirinya aman. Di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 21 Allah berfirman, وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. Ketika surat Ar-Ra'd ayat 21 Allah bercerita tentang orang-orang yang akan dimasukkan surga dan orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, apa mereka lakukan? Mereka menyambung apa-apa yang Allah perintahkan dan mereka takut dengan Rabb mereka. Wa yakhafuna su'ul hisab, dan mereka takut dengan hari hisab yang sangat mengerikan. Berarti orang yang beriman dan ahlus sa'adah rasa takut lebih ada. Coba perhatikan di surat Isra ayat 68. Surat Isra ayat 68. Ini orang-orang yang lebih rasa aman kedepankan daripada rasa takut. Allah mengatakan, apa amintum ayyakhsifa bikum janibal bar aw yursila 'alaikum hasiba thumma la tajidu lakum wakila. Apakah kalian merasa aman Allah Subhanahu wa taala utus kalian atau menjadikan bumi ini melipat kalian, wa yursilu 'alaikum hasiba, atau Allah utus bagi kalian angin yang membakar kalian, kemudian kalian tidak bisa melakukan apa-apa. Di sini afa amintum, apakah kalian merasa aman? Ternyata pelaku maksiat, ciri mereka yang selalu menyebabkan mereka terus dalam kemaksiatan gara-gara terlalu merasa aman dari azab Allah. Ternyata salah satu ciri orang saleh yang bisa menyebabkan dia beramal saleh karena rasa takut dia yang besar kepada Allah. Maka itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini berarti di sini rasa takut bisa mendorong untuk kita beramal dan meninggalkan yang haram. Pertanyaannya, bagaimana rasa takut tumbuh? Rasa takut tumbuh karena kamu tahu. Ketika kamu tidak tahu, kemungkinan takut itu tidak akan ada. Contoh, saya pernah contohkan juga. Kita lagi naik mobil, Pak. Tiba-tiba mobil kita ditabrak dari belakang. Marah nggak kita? Marah. Marah dengan semarah-marahnya, turun dari mobil karena belum tahu yang nabrak siapa. Begitu kita ketok pintu yang nabrak, ternyata badannya gede, dia tentara. Jadi marah, takut. Kenapa takut? Tahu orangnya. Kenapa kamu takut sama Allah? Karena kamu kenal Allah. Kenapa kamu tidak takut sama Allah? Karena kamu tidak kenal Allah. Maka ilmu itu adalah sumber takut. Dari ini Allah katakan di Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang yang berilmu. Berarti orang yang akan hadir di majelis taklim itu akan Allah tambahkan dalam hati mereka takut kepada Allah. Rasa takut ini akan menjadi modal dan akan menjadi pendorong untuk meninggalkan yang haram dan melakukan kebaikan. Lah bagaimana dengan orang yang tidak pernah kenal sama Allah? Enggak, saya tahu Allah itu ada. Itu kenal umum. Kenal umum seperti itu, maaf, iblis sudah kenal Allah. Karena iblis tahu. Sampai iblis memanggil dengan kalimat Rabb. Tapi bukan kenal itu yang diinginkan. Kenal yang diinginkan adalah kenal yang ma'rifat, yang menumbuhkan rasa mengagungkan Allah dan tumbuh rasa takut kepada Allah. Itu dasarnya adalah ilmu. Semakin berilmu kepada Allah, semakin takut tumbuh. Semakin berilmu tentang ilmu agama, semakin takut tumbuh. Semakin berilmu tentang Allah, semakin mengagungkan Allah. Maka orang yang mencari ilmu, hakikatnya orang yang telah Allah berikan ke dalam dirinya kebaikan, terutama ilmu agama. Ini kaitannya. Mengapa hadis mengatakan
Barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu agama, Allah mudahkan dia ke surga. Korelasinya jelas, Pak. Ilmu sumber takut. Takut menghindarkan yang haram, memotivasi yang baik. Maka orang yang dimudahkan mencari ilmu berarti akan dimudahkan menuju surga. Dalam hadis maka Rasulullah mengatakan, hadis yang lain kata Rasulullah SAW, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang Allah kehendaki bagi dia kebaikan, Allah fakihkan dia agama, Allah pahamkan dia agama. Sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Ibnu Qayyim, barang siapa yang memperhatikan, dia sebutkan di sini bagaimana tentang keadaan para sahabat. Bagaimana barang siapa yang memperhatikan keadaan para sahabat, mereka akan mendapatkan sahabat itu di puncak amal yang sempurna bersama puncak takut yang dalam. Maka bisa jadi kita sholat 2 rakaat, sahabat 2 rakaat, sama nggak rakaatnya? Tapi bisa jadi beda di sisi Allah. Kenapa? 2 rakaat kita kadang-kadang sambil dumam, aduh lagi ngantuk, sholat 2 rakaat. Kalau nggak dumam, merasa paling soleh. Para sahabat 2 rakaat, hati mereka merasa takut, merasa haram. Maka di sini dicontohkan Ibnu Qayyim. Nahnu jama'na baina taksir bal tafriq al-amal. Adapun kita terkumpul dalam diri kita, Ibnu Qayyim mengatakan ini, terkumpul dalam diri kita apa? Lalai dan merasa aman. Kebalikannya dari sahabat, mereka rajin tapi merasa takut. Kita udah males lalu merasa paling duluan masuk surga. Ya Allah. Kenapa sebabnya? Bisa jadi 1 faktor ilmu, yang kedua banyak bergaul dengan pelaku maksiat. Iya, saya udah paling soleh. Kenapa? Tetangga saya nggak ada yang sholat di masjid, saya sendirian sholat masjid. Iya, kamu menstandarkan dirimu dengan orang yang nggak sholat. Coba kalau kamu standarkan, kita standarkan diri kita, Pak, dengan golongan sahabat, kita masuk di mana itu? Kita masuk di mana kita, Allah? Ya, maka terkadang kita perlu berkumpul dengan orang soleh. Sekali-kali itikaf, ikut itikaf. Bila perlu itikafnya benar-benar itikaf. Bukan itikaf yang belajar itikaf, Pak. Ada orang belajar itikaf. Kompor dibawa, selimut dibawa, anak dibawa, istri dibawa, tenda dibawa, ya Allah. Hah? Iya, makanya. Coba dia betul-betul itikaf di tengah para santri yang hafal Quran. Ya, kita tahu ternyata kita tuh gak ada apa-apanya. Kita mau tidur, dia masih baca Quran. Kita udah bangun, dia udah baca Quran duluan. Kita udah bilang capek, dia masih belum capek-capek juga. Sadar kita, ternyata saya ini merasa rajin. Ya, saya juga contoh ya, saya pribadi. Kalau lagi itikaf di Masjidil Haram, lihat teman kamar pun masih pada tidur, saya rajin pergi duluan. Begitu sampai masjid saya nggak dapat tempat, Pak. Ternyata kalau saya lihat teman kamar saya duluan, sampai masjid saya belakangan dulu. Kenapa? Orang lebih rajin dari kita banyak. Jadi kalau kita lihat orang rajin kayak begitu, baru kita sadar, ya Allah, kira-kira aku masuk surga di bagian mana kalau masuk. Tapi kalau kita bermainnya dengan orang yang maksiat, ibadahnya jarang, banyak melakukan dosa, kita menganggap kita paling baik. Ya subhanallah. Padahal banyak orang lebih baik dari kita. Makanya Imam Bukhari mengatakan, kita ini berkumpul diri kita malas dan aman. Para sahabat terkumpul dalam dirinya amal soleh dan cemas, takut masuk neraka.
Jadi bisa jadi, maka kata Rasulullah, kalau seandainya salah seorang kalian berinfak sebesar gunung Uhud emas, tidak senilai dengan segenggam mereka. Dari ini kita paham kenapa beda. Kita segunung emas, segunung Uhud kita kasih emas, ternyata sahabat cuma segenggam. Yang segenggam ini diterima Allah lebih mulia. Kalau begitu, di sini kita pahami, kalau kita memperbaiki ibadah hanya fisikis yang kita perbaiki, itu baru tahap awal. Tapi ibadah yang dibarengi dengan batin yang merendah, itulah ibadahnya para sahabat radhiyallahu anhu. Kita fisiknya udah mulai baik, ya fisiknya ya kalau dibanding yang lain lumayan mas. Kalau begitu, kita tahu nih kekurangan kita semua. Apa yang harus kita besarkan, Pak? Hah? Apa yang harus kita besarkan? Ya Allah, kasihani aku. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku tahu aku ini malas, aku ini zalim, aku ini penuh kekurangan. Fa in lam taghfir lana, kalau kau tidak ampuni kami, wa tarhamna, kalau tidak kau kasihani kami, lanakunanna minal khasirin. Jadi lebih baik besarkan di hadapan Allah, minta kasihan daripada bangga dengan amal kita. Kalau gitu gak usah beramal, salah lagi pemahamannya. Beramal tetap semampu kita. Fattakullah mastata'tum. Beramal semampu kita, tapi jangan banggakan amal kita di depan Allah, karena amal kita bisa jadi gak sempurna. Lalu apa yang kita bawa depan Allah? Ya Allah, kasihani aku. Ya Allah, rahmati aku. Ya Allah, berikan aku anugerah. Kalau bukan rahmat dan ampunan Allah, amal kita nggak bisa beli surga. Ada amal yang bisa beli surga di sini? Ada yang sedekahnya bisa beli surga di sini? Sedekahnya bisa beli surga? Nggak bisa, saya yakin. Nggak ada sedekah kita yang bisa beli surga di sini. Jangankan beli surga, berapa sedekah kita dari kecil sampai sekarang? Berapa sedekah kita? 1 miliar Ustaz. Oke, 1 miliar. Jangankan rumah di surga, rumah di sini belum berapa seperti ini. Mau tahu kan rumah di surga? Maka ketika Allah kasih surga kepada kita, karena amal kita atau karena Allah pengasih dan penyayang, maka besarkanlah kasih sayang Allah. Ya Allah, kasihani aku. Ya Allah, sayangi aku. Lalu kalau gitu buat apa beramal, Ustaz? Pertanyaannya kembali lagi. Yang kita harapkan kan rahmat dan ampunan Allah. Kalau gitu buat apa beramal? Semakin banyak amalmu, semakin banyak kesempatan Allah kasihani kamu. Semakin banyak amalmu, semakin banyak kesempatan Allah khususkan engkau. Jadi amal kita adalah cara kita mencari rahmat dan perhatian Allah. Jadi amal itu lakukan. Kalau berharap ampunan Allah, lakukan. Tapi tetap cemas. Amal kita nggak bisa beli surga. Amal kita nggak bisa nebus kita dari neraka. Lalu kecemasan tadi menjadikan apa? Menjadikan tumbuh harapan. Ini harapan yang benar. Jadi kalau ada orang berharap masuk surga tapi nggak sholat, nggak puasa, lakukan maksiat, itu bukan harapan, itu tipuan angan-angan. Kalau kau berharap, kau akan melakukan amalan. Sama seperti dunia kita, semua yang kita harapkan dalam dunia ini harus kita berusaha. Sama seperti akhirat kita, kalau kita berharap akhirat kita, harus kita berusaha. Maka di sini dia akan menyebutkan sedikit bagaimana para sahabat rasa takut mereka. Wadittu anni sya'ratun fi janbi abdil mu'min. Apa kata Abdullah bin kata Abu Bakar Siddiq? Aku berkeinginan, kata Abu Bakar Siddiq, aku itu cuma menjadi sebuah bulu rambut
yang ada di tubuh seorang mukmin. Maksudnya apa? Dia lebih senang ada menjadi sebuah bulu yang di tubuh seorang mukmin yang beriman. Karena saking cemasnya dia, khawatir dia ini tidak sempurna dalam ibadah kepada Allah. Wa kana yabki katsir. Bahkan Abu Bakar banyak menangis. Ubuku fa illam tabku fatabaku. Bahkan Abu Bakar mengatakan, menangislah kalian. Kalau kalian tidak menangis, usahakan menangis. Abu Bakar menangis. Padahal di Quran disebutkan dia orang yang bersama Rasulullah SAW. Dalam riwayat lain, karena idza qama shalat, bahkan Abu Bakar As-Siddiq, ini orang yang kita bilang apa tadi? Orang yang Rasulullah mengatakan Rasulullah jaminan Abu Bakar masuk surga. Bahkan dia sahabat yang dikatakan Khalil. Kalau seandainya aku boleh mengambil Khalil, la takhadtu Abu Bakar Khalil. Khalil itu kekasih yang paling dicintai. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq tadi kita bilang hartanya paling bermanfaat untuk Rasulullah. Tapi bagaimana sholatnya? Kana audan min khasyatillah. Dia kalau lagi sholat bagaikan tiang yang berdiri karena takut kepada Allah. Padahal dia orang paling dekat dengan Rasulullah. Kalau kita udah kenal orang dekat, jangankan dekat, ngaku cucu ketujuh aja gak sholat. Cucu ketujuh kan ya, subhanallah. Itu cucu ketujuh yang dekat, ada yang cucu ke-17 gak sholat, ya subhanallah. Kenapa? Nanti bedain maka kayak gitu, ya subhanallah. Tertipu gak dia itu? Abu Bakar yang sudah dikatakan Rasulullah, anta fil jannah, kau di surga. Sholatnya bagaikan pohon, batang kayu yang diam. Ya Allah, itulah mulianya mereka. Faqala ma sayd min sayd la quti'at min syajaratin illa bima duyi'at min tasbih. Falamma hudida Aisyah, ketika dihadirkan kepada Aisyah, berkata kepada Aisyah, ya Bunayya, Abu Bakar berkata kepada Aisyah, wahai anak perempuan, ini asabtu min mali muslimin hadal abah wa hadal hiram wa hadal abd fa asri bi ila Ibnu Khattab. Ketika dia ingin meninggal, padahal dia khalifah, raja yang berhak mengambil upah atau mengambil gaji dari kaum muslimin, tapi ketika dia mau meninggal, dia bilang sama anaknya, wahai Aisyah, anak perempuanku, ini ada harta kaum muslimin. Satu, hartanya apa? Abaah, kain, satu kain jilbab. Yang kedua halal. Yang ketiga hamba, budak. Tiga-tiga ini kasih ke Umar bin Khattab. Jangan sampai aku ditanya gara-gara tiga perkara ini. Takut cuma gara-gara ada jilbab di rumahnya punya kaum muslim. Allahu Akbar. Wallahu lawadatu anni kuntu hadhihi syajarah tu'kalu wa yuqtal. Demi Allah, kalau seandainya aku bisa berangan-angan, aku lebih baik menjadi sebuah pohon yang dimakan atau dipatahkan batangnya. Karena pohon tidak akan pernah ditanya tentang dosa. Pohon tidak pernah diberikan tanggung jawab. Umar atau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu seolah-olah ingin menjadi sebatang pohon yang dengan pohon itu dia selamat dari hisab yaumul qiyamah. Allahu a'lam. Ya, insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan akan datang tentang masih berkaitan dengan bab berikutnya, bahaya dampak buruk dari dosa dan maksiat. Dampak buruk dari dosa dan maksiat. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz mau tanya, mana yang afdol buat wanita akhwat sholat tarawih di rumah atau berjemaah di masjid? Syukron. Kalau hukum asalnya adalah perempuan itu sholat di rumah lebih afdol. Kalau dia bisa sholatnya panjang, sholatnya khusyuk, bacaannya panjang, dia sholat di rumah lebih afdol. Dan dia boleh sholat dengan membuka Al-Quran. Dia pakai Al-Quran di depannya yang besar, dia sholat sambil baca itu, boleh. Tetapi kalau seorang wanita khawatir kalau dia sholat di rumah, pertama hafalannya sedikit, yang kedua sholatnya pendek, maka sholatnya cepat
dan dia menganggap imam sholatnya panjang, lalu tartil, boleh bagi dia datang ke masjid berharap bacaan imam lebih bagus. Dia boleh. Jadi kalau dia menganggap dia bisa baca yang panjang, dia bisa sholat yang panjang, dan dia punya hafalan sendiri, lebih afdol perempuan di rumah. Bagaimana jika seorang sudah melakukan maksiat zina lalu mengatakan itu sudah takdir supaya orang bisa melihat? Iya, tidak boleh berdalil. Jadi ada orang maksiat, lalu ketika dikatakan dia berzina, lalu ketika dimarahin dia bilang itu sudah takdir. Oke, ini pernah terjadi, hampir mirip seperti ini dengan kelompok namanya Jabriyah. Kelompok Jabriyah itu selalu berdalil semua perbuatannya takdir. Suatu hari tokoh besar Jabriyah, pemimpinnya, mendapati istrinya berzina. Si suami marah ketika suami istrinya berzina. Kata istrinya, jangan marah, ini takdir Allah. Si suaminya membalas dengan pukulan, ini juga takdir dari Allah buat kamu. Jadi sebenarnya, ya, sebenarnya itu pilihan manusia yang telah Allah takdirkan benar, tapi tidak boleh dia berdalil dengan takdir. Jika kita sangat berharap kepada Allah agar bisa ibadah umroh, sedangkan kita tidak punya tabungan, hanya berprasangka baik dan terus berdoa dan terus berusaha memperbaiki diri, apakah ini disebut angan-angan harapan? Itu bukan angan-angan, itu bukan kosong, tapi itu harapan. Jadi kamu berharap mau umroh, tapi seolah-olah secara kalkulasi akalmu nggak nyampe, tapi kamu buktikan walaupun hanya menabung 500 perak per hari. Nah, kapan mau jadinya Ustaz? Itu urusan Allah. Urusan kita adalah berusaha. Nanti Allah mudahkan. Pasti ada jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita berharap bisa umroh itikaf, sudah berdoa dan berusaha merayu suami, tapi pada rumah suami tidak bisa, bolehkah istri pergi sendiri, gabung bersama rombongan travel, berdosakah perjalanan safar istri ini? Ya, kalau ditanya ya memang jangan kalau dia sendiri. Memang khilaf masalah ulama masalah ini khilaf, tapi yang lebih baik, apalagi kalau umroh kedua, ya jangan kalau bisa sama suami. Apabila berharap masuk surga Firdaus, dijauhkan dari neraka, apakah akan diberikan Allah juga sering berdoa meminta itu? Iya, sering berdoa dan meminta itu. Bahkan Rasul menganjurkan kita untuk minta Firdausul A'la dan dijauhkan Allah majirni minan nar. Ya Allah, jauhkan aku dari api neraka. Harus banyak minta dari itu. Seandainya ada perbedaan puasa di bulan Ramadan, apakah kita harus mengikuti aturan pemerintah? Apakah gimana? Mohon penjelasannya Ustaz. Iya, pemerintah kita menetapkan puasa dengan cara melihat hilal. Itu cara yang benar. Maka cara yang benar ini kenapa kita harus disihkan? Dasarnya adalah Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian yang melihat bulan hendaklah puasa. Maka lebih baik dan lebih benar kita mengikuti pemerintah karena pemerintah melihat hilal. Ini masalah fikih yang panjang, tapi ini kesimpulan. Ikuti pemerintah, selesai. Izin bertanya Ustaz, apakah hukum seorang yang tidak mengikuti sholat witir berjamaah namun lebih memilih sholat di rumah? Untuk laki-laki pada bulan Ramadan, dia boleh saja. Boleh. Tapi kalau dia sholat bersama imam sampai imam selesai, dia akan dapat pahala bagaikan sholat satu malam penuh. Kalau dia tanya, Ustaz, kalau saya sudah sholat witir, nanti malam saya nggak bisa sholat tahajud lagi. Bilang tahajud silahkan, tapi jangan 2 kali witir. Jangan 2 kali witir. Allah Allah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, mohon pencerahannya. Ana seorang istri ingin sekali totalitas ibadah di rumah di Ramadan ini. Kalau ana sekarang membantu suami untuk menafkahi anak-anak dengan berdagang kuliner. Jika anak tutup, keluarga kami makan apa? Namun jika tetap berdagang harus memasak, makan lalu intinya apakah ini bagian ibadah? Iya. Memberikan makan kepada keluarga kewajiban suami. Ketika suami minta bantuan dan itu bisa kita bantu, itu amal soleh. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolong adalah kebaikan dan ketakwaan. Allah Maha tahu tentang niat kita yang ingin totalitas dalam Ramadan, tapi kita punya tanggung jawab yang lain. Ingat, Ramadan itu beritikaf dan memaksimalkan ibadah di Ramadan hukumnya adalah sunnah. Tapi tanggung jawab kita terhadap rumah tangga hukumnya adalah wajib. Maka kewajiban terkadang harus kita dahulukan. Berdoa kepada Allah, semoga suatu waktu engkau diberikan kelapangan untuk totalitas dalam Ramadan. Sabar, mungkin ada waktunya nanti. Ada waktunya Allah mudahkan engkau untuk melakukan itu. Allah alam, cukup sampai di sini. Kalau lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta